penting nggak penting, musuh itu ada. Jadi supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa menang, maka kita perlu mengenalinya. Tetapi pada hari ini musuh yang akan kita kenali agak berbeda, pemaparannya dengan musuh-musuh yang biasa dijelaskan. Kenapa demikian? Karena ternyata musuh adalah pihak ini bisa oknum atau bisa sesuatu, ya, sesuatu bisa itu benda, bisa kebiasaan yang akan selalu. Jadi perlu kita sadari di sini yang akan selalu menyerang kita, yaitu untuk menghancurkan. Jadi menyerang untuk menghancurkan. Nah, baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam tema ini saya diberikan ada 3 ayat yang mengingatkan kita atau mengarahkan kita akan hal itu. Marilah kita perhatikan bersama-sama seperti dalam judul tadi itu ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Kemudian Yakobus 4 ayat 4 dan Amsal 16 ayat 18. Kita akan lihat secara bersama-sama ayat ini. Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing. Kalau masih bisa terbaca ada di layar. Jadi Kisah Para Rasul saya lengkapi mulai ayat 9 supaya dia lebih jelas. Kita lihat bersama-sama, saya akan membacakan. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Kemudian Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Dan yang terakhir, Amsal 16 ayat 18, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Kalau bisa kita terjemahkan, kalau kita kategorikan dari ketiga pembacaan ini dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 9 dan 10, jelas di situ musuh itu adalah iblis yang memakai orang-orang dalam bentuk kepalsuan, menghalangi orang untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima Yesus. Kemudian yang kedua dalam Yakobus 4 ayat 4, ini tentang perkara duniawi. Jadi kita masih di dunia, tetapi yang tidak boleh adalah hidup secara duniawi. Artinya dikuasai oleh dunia, dicengkeram oleh dunia, dikendalikan oleh dunia. Karena dikatakan di sana, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sadar atau tidak sadar, kalau orang menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kemudian yang ketiga di sini, musuh itu adalah keakuan. Inilah yang dimaksud
maksudkan tadi dari dalam diri sendiri. Jadi kalau iblis itu jelas musuh dari luar, kemudian keinginan, kecintaan akan hal-hal duniawi dari dalam dan dari luar. Tapi kalau soal keangkuhan jelas itu dari dalam diri sendiri, di mana dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi sini kita melihat ada musuh yang bisa, kalau kita tidak bisa mensiasatinya, kalau kita tidak bisa menghadapinya, maka kita akan dikalahkan, maka kita akan dihancurkan. Karena kalau kita melihat tadi, khususnya di dalam ayat Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Bukan kecongkakan orang lain menghancurkan kita. Kemudian tinggi hati mendahului kejatuhan. Bukan tinggi hatinya orang lain yang menjatuhkan kita, tetapi yang ada dalam diri kita itu sendiri. Jadi kita perlu mengetahui hal itu. Kita perlu melawan itu dan kita harus mengalahkan itu. Untuk ketiga hal ini kita akan melihat. Jadi kenalilah musuh. Musuh yang pertama jelas tadi apa? Iblis. Sudah pasti. Gak usah diragukan lagi. Tapi jangan melulu menyalahkan iblis. Nah ini perlu. Kasihan kali ya. Saya pernah membaca satu anekdot. Iblis, kalau di kitab Ayub kan iblis menghadap Allah. Lalu Allah mengatakan, apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub? Tapi dalam anekdot ini iblis menghadap Allah dengan mengatakan dia mau resign. Kenapa? Karena dia selalu disalahkan. Orang terlambat ibadah, dia bilang gara-gara iblis. Padahal dia yang terlambat bangun. Coba. Kedengaran suara handphone waktu ibadah, inilah iblis mau mengganggu saya. Salah sendiri, kenapa nggak di-silent, kenapa nggak dimatikan? Jadi ada beberapa daftar yang iblis sampaikan kepada Allah. Dia mau resign. Kenapa? Nggak tahan dia disalahkan dulu. Loh, kita yang tinggi hati akhirnya jatuh. Nah inilah iblis menghendaki saya jatuh. Yang bikin jatuh siapa? Ya kira-kira seperti itulah ya. Maksudnya di sini lihat dulu, jangan dulu hanya iblis yang disalahkan, padahal keinginan dari kita. Kok iblis yang disalahkan? Iblis kan hanya menggoda saja, yang tergoda bukan iblis tapi kita. Jadi nggak melulu dia. Nah kita mau melihat hal ini secara proporsional supaya kita juga tahu di mana posisi kita, bagaimana kita menghadapinya. Kemudian perkara duniawi. Kita masih hidup di dalam dunia. Ya, ini memang seringkali bahasa klise yang sering disampaikan orang ketika dia melakukan satu kesalahan atau satu pelanggaran. Kalau di bahasa Jerman tuanya dikatakan dipertidiot dobehita. Kita masih di dalam dunia. Ya, misalnya mau masuk kerja, logo, kenapa logo itu kan nggak boleh? Kita masih di dunia ini. Ya. Masih ada orang yang memakluminya, apakah benar demikian? Tetapi ada lagi yang tidak kalah dahsyat yang bisa merusak hidup kita, hubungan kita dengan diri kita, dengan orang lain, dengan Tuhan, yaitu kecongkakan, keangkuhan itu di dalam keakuan kita. Karena memang keakuan itu sudah sangat alami dalam diri manusia. Dan itu hanya bisa dikalahkan, ditundukkan melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan itu sudah nyata. Lihat sendiri kisah di dalam Alkitab. Murid-murid sendiri masih memikirkan hal itu. Ya menjelang selesai misi Yesus di dunia ini, mereka harus berpikir, guru siapa yang terbesar? Ya, siapa yang terbesar? Mereka ingin Yesus menunjuk diri mereka, kamulah yang terbesar. Tetapi Yesus menjawab, siapa yang terbesar? Baiklah dia melayani. Maka sekarang kalau orang
tiba-tiba rajin melayani. Lihat-lihat dulu, jangan-jangan dia mau jadi terbesar. Nah, jadi kadang-kadang dituduh orang, kok tiba-tiba dia sekarang sudah melayani. Oh, berarti ada maunya, mau terbesar. Ya bukan begitu ya. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di situ, bagaimana hidupmu itu berguna, itu yang membuat kamu menjadi dihargai orang, bukan mencari pujian dari orang. Ya, mau foto-foto, membuat hal kecil lalu difoto, dipublikasikan. Ya tapi yang sana yang terbesar orang nggak tahu. Itulah di dalam diri. Nah, kita akan melihat hal ini satu persatu. Yang pertama dikatakan di sana, musuh kita adalah iblis. Iblis itu jelas cara kerjanya menipu, menyesatkan. Selain dia juga tentu banyak lagi yang dikerjakan. Bisa menteror, bisa membuat orang sakit. Tapi di dalam nas yang kita baca tadi, yang ditonjolkan di situ adalah tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Jadi kalau orang sudah tertipu, pasti dia melakukan hal yang salah. Ya, melakukan hal yang salah. Jadi di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana Paulus mengetahui tipu muslihat itu. Di situ Alkitab mencatat Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus menoleh dan menegur orang itu. Kau penuh tipu muslihat, engkau menghalangi orang ke jalan yang lurus, ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia itu memang sudah kerjanya. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 11 ayat 13 dan ayat 14, ketika Paulus melayani, ada orang-orang yang berlagak rohani. Tapi justru pekerjaannya adalah menyesatkan. Saya mengutip 2 ayat dari Kisah dalam 1 perikop ini. Di situ Paulus mengatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bagaimana cara iblis menyamar sebagai malaikat terang? Sepertinya dia menunjukkan jalan, tapi jalan yang ditunjukkannya itu adalah untuk menghancurkan. Bisa membuat orang ragu. Salah satu itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kalau orang sudah ragu, dia tidak melakukan apapun, membuat orang ragu siapakah Tuhan itu. Saya pernah melayani ada satu orang yang mengalami masalah, tapi rupanya dalam satu penelusuran baru ketahuan dia waktu itu, karena itu di Jawa, dia bilang orang mengatakan dia pergi kepada orang pintar. Saya pikir orang ini pasti bodoh. Karena apa? Saya menyimpulkan seperti itu. Dia pergi ke orang pintar. Tapi rupanya saya yang kurang pintar waktu itu. Rupanya arti orang pintar itu di sana dukun. Ya, awalnya saya mengerti, oh ini orang pintar itu ya cocok lah pergi orang pintar. Rupanya dukun. Lalu saya tanya, kenapa? Oh kan nggak apa-apa. Toh sebelum dia memberikan saya ramuan, dia menunjukkan Alkitab. Ya, Alkitab ya. Hanya karena saya waktu itu udah belajar teologi, ya saya nggak heran lagi, karena memang iblis itu rajin baca Alkitab. Ya, makanya sampai Yesus saja dilawan pakai ayat. Jadi kalau orang Kristen tidak rajin baca Alkitab, pasti ditipu oleh iblis pakai ayat Alkitab. Jadi malulah sama iblis kalau ibu-ibu tidak mau baca Alkitab. Iblis saja baca Alkitab, walaupun tujuannya beda ya, motivasinya beda. Dia tahu ayat Alkitab. Makanya dikatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang yang datang itu dia lihat orang Kristen, dia berlagak Kristen. Kemudian yang datang itu agama lain, dia berlagak agama itu. Ya namanya iblis, dia kan paling suka, paling bisa beradaptasi, atau disebut dengan kamuflase, menyamar. Itulah iblis.
Dan ternyata cara kerjanya yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini adalah dia berlagak seperti pelayan. Tetapi yang ada dalam dirinya adalah hal-hal yang salah. Dan Yohanes berulang kali mengingatkan, salah satu antikris yang disebut antikris dogmatis adalah kalau orang itu mengajarkan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia, Rasul Yohanes mengatakan dia adalah antikris. Ya. Walaupun atribut ciri-ciri Yesus yang lain disebutkan, dia berkuasa, dia bisa melakukan, tapi kalau dia menyangkal bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, itu sudah ada yang salah. Itu adalah hal yang sangat prinsip. Dan itulah yang dimaksudkan dengan rasul palsu. Jadi tidak bisa kita melihat hanya adanya simbol-simbol, atribut-atribut yang ada dalam diri seseorang ketika dia bepergian. Dia mungkin pakai anting salib, kemudian ada juga kalung salib. Bila perlu memikul salib, belum tentu. Tetapi yang terpenting adalah apakah di dalam hidupnya Yesus yang disalibkan itu hidup. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghadapinya kalau iblis itu sebagai penipu? Dia bisa muncul seperti malaikat terang. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa artinya memberikan kesempatan kepada iblis? Dia akan mulai dari hal-hal kecil. Salah satu contoh, ketika ibu-ibu mau membuat persekutuan pagi atau disebut dengan mesbah pagi, ada rasanya ngantuk, capek lah, udah nantilah. Itu sudah kesempatan awal memberikan kesempatan kepada iblis. Jadi kalau sudah ada mulai rasa malas, menunda-nunda, kita harus langsung melawan. Dengan apa? Aku harus bangun, aku harus berdoa, aku harus memuji Tuhan. Kita sudah membaca kitab, tetapi ada hal-hal yang lain mencoba menghalangi kita. Oh nantilah, masih bisa. Iya, itu adalah memberi kesempatan. Memang nanti pun bisa, tetapi Tuhan mau kita mengutamakan Dia. Tuhan mau kita mendahulukan Dia sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Dan cara kerja iblis itu luar biasa, dan dia sangat-sangat sibuk, dia sangat-sangat aktif. Kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, sadarlah. Dan di sini jelas dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tidak semua yang ditelannya, hanya mereka yang tidak berjaga-jaga. Lalu dikatakan di sini, selain kita berjaga-jaga, ada juga tindakan. Jadi bukan hanya bertahan, tetapi kita juga menyerang. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya setuju dengan pernyataan seorang penginjil yang sudah lama saya dengar, dan saya juga masih sering mendengarkannya, mengingatkan kita dengan mengatakan bahwa iblis itu sesungguhnya adalah musuh yang sudah kalah. Ya, ada yang mengibaratkan itu ibaratnya seperti ular. Kalau sudah diinjak kepalanya, remuk kepalanya, ekornya masih bisa bergerak-gerak. Saya tahu persis, saya tinggal di kampung, kalau ketemu ular dimatikan. Ya, kalau orang tidak tahu kalau itu sudah mati, lihat ekornya bergerak-gerak, pasti takut.
Iblis sudah dikalahkan. Iblis adalah musuh yang kalah, yang sudah kalah. Dia tinggal menunggu hukuman. Tetapi pertanyaannya sekarang, siapa yang mengalahkan iblis? Adalah Tuhan Yesus. Kemudian siapa yang bisa mengalahkan iblis? Adalah mereka yang percaya kepada Yesus, yang mengandalkan Yesus, yang bersandar kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tapi bagaimana iman saudara, iman ibu-ibu bisa teguh kalau ibu-ibu tidak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus? Bagaimana iman ibu-ibu bisa teguh kalau tidak punya persekutuan dengan firman yang seluruhnya berbicara tentang Yesus? Iman yang teguh itu bukan seperti kita punya tekad. Ya, aku pasti mengalahkan iblis. Gak bisa. Dari mana kekuatannya? Karena sumber kekuatan kita yang bisa memampukan kita mengalahkan iblis hanya Yesus Kristus. Jadi tanpa persekutuan dengan Dia, tanpa Dia menguasai hidup kita, tanpa kita beriman kepada Yesus Kristus, kita akan tetap diperdaya oleh iblis. Maka orang akan mencoba mencari jalan alternatif. Jalan alternatif itu di dalam kekristenan tidak ada, karena hanya ada satu jalan. Tapi di dunia ini ada, kalau ada macet lalu cari jalan alternatif. Ini di dunia. Tapi menuju kebenaran, menuju surga hanya satu jalan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus tolak apapun risikonya. Jadi jelas yang pertama, lawanmu adalah iblis. Makanya kata di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Dia sibuk. Jadi kalau dia nggak dapat di sini, dia cari lain. Saya pernah memperhatikan bagaimana singa itu cari mangsa. Dia akan kejar satu, dia itu tidak dapat, dia coba lagi kejar yang lain sampai dia mendapatkan untuk bisa makan. Maka bersyukurlah kalau kita ada dua orang, iblis datang, yang sebelah kita dan kedua dimakan. Kita nggak jadi makan. Apa seperti itu? Tidak seperti itu. Jangan dilogikakan seperti itu. Siapa yang bisa ditelannya, mau sebanyak apa pasti ditelannya. Tetapi siapa yang tidak bisa ditelannya? Kalau orang sadar, berjaga-jaga, dia melawan iblis dengan iman yang teguh. Hanya iman yang bisa mengalahkan iblis, juga tentu mengalahkan dunia. Lalu yang kedua, perkara duniawi, hawa nafsu. Seperti dikatakan tadi, barang siapa menjadi sahabat atau bersahabat dengan dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, kita diingatkan di sana. Hawa nafsu artinya nafsu daging dan juga keserakahan, ingin memiliki banyak hal tanpa terkendali. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas, bukan setengah-setengah. Maka jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Di sini tidak dikatakan soal aktivitas kerohanian. Apakah orang itu sebagai seorang pelayan, apakah orang itu sebagai orang yang suka ibadah. Tapi kalau dia mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi bagaimana kita bisa melawan itu adalah kita melakukan
kehendak Allah. Sebab di ayat yang ke-15 jelas dikatakan di sana, jikalau orang mengasihi dunia. Jadi orang yang mengasihi dunia sudah pasti dia tidak melakukan kehendak Allah. Tapi kalau orang mengasihi Allah, pasti dia melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kehendak dunia ini adalah yang berkaitan dengan kesenangan. Ada satu pernyataan yang selalu saya ingat dalam satu renungan yang sudah lama saya gunakan sampai hari ini. Di situ dikatakan dalam bahasa Inggris seperti ini. Happiness depend on happening, but joy depend on Jesus. Jadi kesenangan itu tergantung kepada apa yang sedang terjadi. Jadi kalau orang tertawa, karena semua tertawa itu biasa. Tetapi kalau orang terlambat tertawa, itu dipertanyakan. Kadang-kadang dia udah lucu semua, dia belum tertawa, tapi tiba-tiba dia sadar lucu, lalu dia tertawa terakhir dan lebih keras. Tapi kalau semua senang dia menangis, ada sesuatu yang salah. Tapi sebaliknya, kalau dalam keadaan semua orang sedih, tapi dia bisa tetap bersuka cita, berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Itu sebabnya dikatakan, but joy depend on Jesus. Jadi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, dia hidup di dalam kehidupan kita, pergumulan itu sudah pasti ada. Tadi di awal MC menanyakan itu, jarang itu ditanyakan MC. Ya, biasanya ada sukacita, ada. Tadi ada pergumulan loh. Tiba-tiba tanya pergumulan. Nah ini saya kutip juga ya. Pergumulan udah pasti ada. Soal besar kecilnya, soal sudah berapa lama, itu relatif yang dialami oleh setiap orang. Tapi kenapa kita tetap bersuka cita? Karena tidak mengasihi dunia. Karena dunia ini tidak pernah cukup bagi kita. Sebab dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan itu semua akan lenyap. Tapi yang menjadi luar biasa di sini, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Belajar. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan perkara-perkara duniawi atau keduniawian? Kita belajar untuk selalu berkata cukup. Ya dalam bahasa Inggrisnya contentment. Jangan selalu mencari puas, satisfied. Contohnya seperti ini. Kalau saudara diajak untuk makan oleh kawan, keluarga, lalu di dalam hidangan itu barangkali sederhana. Jadi karena sederhananya itu sudah ditakar, hanya atau dijatah. Jadi kalau ditanya, bagaimana? Kita katakan sudah cukup. Cukup di situ bukan berarti kalau dikasih nggak bisa lagi makan. Tetapi itulah yang tersedia. Kita harus bisa katakan cukup. Itu namanya contentment. Tapi kalau dia mencari kepuasan, makan cuma segitu. Begitu dia keluar, ingin cari makan lagi. Atau bersungut-sungut, traktir makan. Tetapi, kalau kita sebagai orang percaya, bukan soal kita menghargai orang, kita harus belajar untuk selalu berkata cukup. Tapi kalau ditanya, sudah kenyang? Ya kenyang. Menurut apa? Menurut apa yang tersedia. Tapi jangan selalu mencari puas. Kurang enak di sini, pindah lagi. Udah makan dulu apa yang ada. Seperti itu. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa memenuhi apa dengan cara memuaskan. Dari rasanya iya,
dari porsinya juga iya. Wah. Saya bukan tipe orang yang suka terlalu ekspektasi untuk makan. Misalnya ingin makan ini, maunya dapat ini, mau jauh pun saya tidak. Mana yang tersedia itu saya makan. Tapi kalau lagi banyak tersedia, saya makan banyak. Ya, kenapa rupanya? Kan kasihan dibiarkan terlantar seperti itu ya. Ya. Belajar untuk selalu berkata cukup. Jadi misalnya malam mungkin hidangan keluarga itu yang tersedia, ajar anggota keluarga mengatakan ini hidangan yang kita nikmati malam ini. Seberapa yang ada, katakan syukur kepada Tuhan. Cukup, jangan bersungut-sungut. Itu sebabnya Yesus mengajar kita berdoa apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Walaupun kita sekarang sudah pakai kulkas tentunya ya. Yang untuk dimasak besok sebenarnya sudah ada, tapi doanya. Ya, tapi bukan itu yang mau saya katakan. Filosofi atau arti hakikat dari secukupnya itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita untuk hari ini, kita harus nikmati. Kadang-kadang kalau kami di gereja ibadah, habis ibadah nanti ada lagi sekolah minggu, kadang jemaat itu memesan makanan tidak koordinasi, bisa tiba-tiba dapat 2 porsi. Ya, tapi kadang-kadang juga mereka tidak koordinasi dan tidak ada yang beli juga. Jadi ketika double bersyukur, dihabiskan juga. Ketika nggak ada, bersyukur, bertahan juga. Nah itulah indahnya. Kalau idealnya, ya maunya dijadwal lah gitu kan. Teraturlah minggu ini, minggu ini. Oh Tuhan tidak buat seperti itu, enak aja. Tapi katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini berarti setiap hari ada makanan. Berapa banyak? Kita harus mengatakan cukup. Jangan pernah bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah. Kita membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 dan Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sudah. Saya punya kawan, adiknya itu dia adalah seorang pimpinan OKP pada waktu itu di daerah dari Serdang. Tapi setelah ada masalah, melalui satu masalah, akhirnya dia melarikan diri, ketemu dengan abangnya yang sudah melayani, akhirnya dia diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia pulang kembali ke daerah, lalu keadaan keuangan justru berbeda sekali dengan ketika dia berada dalam satu organisasi kepemudaan. Akhirnya hidangan di rumah pun berbeda. Satu ketika waktu mereka makan hanya direbus telur. Anaknya 3, jadi satu orang. Anaknya mulai bersungut-sungut. Masa hanya ini lauknya? Udah terbiasa mewah. Lalu dia bilang, bersyukurlah kepada Tuhan. Anggap saja kamu makan ayam 1 ekor. Kalau ini dirami, ini akan jadi ayam 1 ekor. Ya, tentu tidak termasuk di situ bulunya ya. Begitulah cara dia. Memang dia punya kesulitan untuk hal itu, tapi apa yang dia katakan dulu? Terserah saya, mas, saya tinggal minta aja, orang bisa kasih kok. Saya panggil anak buah bisa dia sediakan. Ya, tapi saya tidak berbahagia. Dia bilang. Tidak ada sukacita di sana. Dalam Pengkhotbah 5:9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Jadi perlu tadi berkata cukup. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Kalau orang sudah mencintai kekayaan, mau berapapun penghasilannya, gak pernah cukup.
Salah satu pimpinan OKP yang sangat terkenal, kira-kira kurun waktu 20 tahun lebih. Kalau saya pernah bertemu dengan seorang anak buahnya. Jadi kalau mereka penghasilan di malam hari, kalau cuma 2 miliar, dia marah-marah. Masa cuma 2 miliar? Kemarin kok bisa 2,3 satu hari? Kalau dipikir-pikir dia mau makan berapa banyak yang bisa dimakan? Itu sebabnya dikatakan, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ya, tapi kalau orang melihat itu sebagai satu pekerjaan, ya di antara ibu-ibu ada yang usahanya berdagang. Ya, udah jam 11 belum BD ya kan? BD ya istilahnya, belum buka dasar. Setelah buka dasar digini-ginikan duitnya. Nggak tahu apa artinya itu. Gini-gini. Kalau dia bersyukur, puji Tuhan, hari ini sudah buka dasar. Sampai sore nggak ada, besok kita tunggu lagi. Pasti ada cara Tuhan. Tetapi bagi yang mencintai kekayaan, mau berapapun satu hari itu penghasilannya, dia tidak akan pernah berkata cukup. Maka di sini katakan, asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Kita kelola yang ada, itu maksudnya tadi contentment itu. Ya kalau besok ada dapat lebih, kenapa rupanya kalau kita bisa menikmati yang lebih baik dari yang kemarin? Kalau yang tidak sebaik kemarin yang kita peroleh hari ini, kenapa rupanya kalau kita lebih sederhana hari ini daripada yang kemarin? Itulah artinya berkata cukup. Jadi tidak ada yang puas, mau berapapun itu tidak pernah puas. Jadi ibu-ibu, saya mau mengatakan di sini bahwa menjadi kaya tidaklah salah. Yang salah adalah ingin kaya, apalagi kalau untuk mencapai kekayaan itu dilakukan hal-hal yang tidak benar. Memiliki uang atau memiliki banyak uang tidak salah. Yang salah adalah cinta uang. Seperti kasus yang baru terjadi hari ini, beberapa hari ini. Dari tadinya aksi cepat tanggap berubah jadi aksi cepat tajir. Ya, menyalahgunakan. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Di dalam Alkitab ada tulisan, Yesus melihat orang-orang Farisi dikatakan sebagai hamba uang itu. Sepanjang sejarah ada orang-orang yang menjadi pelayan pekabaran Injil, menjadi pelayan penggembalaan jemaat, jatuh dalam dosa karena apa? Karena uang. Bukan uangnya yang salah, berarti dia cinta uang. Dia ingin kaya. Sebagai pelayan saja itu masih bisa terjadi. Artinya kepada siapapun itu bisa terjadi. Satu dari murid Yesus Kristus sendiri pun ada seorang yang cinta uang. Sampai gurunya pun dijual. Ya. Kalau kita lihat lanjutan dari apa yang dikatakan dalam 1 Timotius tadi ayat 9 dan 10 dari pasal 6, di situ dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Siapapun dia, pelayan gereja pun dia, kalau dia ingin kaya, dikatakan jatuh dalam pencobaan. Itu sebabnya kaya tidak salah, tapi rupanya ingin kaya itu yang berbahaya. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah uang. Betul? Jangan lupa cinta. Bukan uangnya.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Perhatikan ibu-ibu. Jadi kalau orang tidak beriman ya sudah karuan lah. Tetapi Paulus mengatakan di sini supaya Timotius mengingatkan orang-orang kaya pada waktu itu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati dengan uang. Artinya kalau orang sudah cinta, berarti dia akan melakukan segalanya untuk yang dicintainya. Itu bahasa sederhananya. Ibu-ibu pernah jatuh cinta? Saya dulu waktu masih diingatkan teman saya, kalau kamu jatuh cinta, ambil lagi. Jatuh, supaya nggak dijawab orang katanya. Mungkin lebih tepatnya mabuk cinta ya. Itu yang lebih bahaya, namanya mabuk. Ya. Mabuk anggur, mabuk harta, ya, mabuk apa lagi? Mabuk roh. Alkitab mengatakan kita harus penuh roh, bukan mabuk roh. Kalau mabuk roh juga kacau. Ini namanya mabuk. Memburu uang. Ya, orang memburu uang akan hancur. Jadi kita melihat musuh itu dari diri kita dikombinasi dengan apa yang di luar diri kita. Kalau kita melihat kepada apa yang terjadi dari iblis, itu tidak terjadi begitu saja, tetapi itu bertahap. Mungkin waktu awal-awalnya masih biasa-biasa saja, tapi setelah punya, pingin lagi dan pingin lagi. Dalam perjalanan hidup saya menggunakan alat komunikasi. Saya tidak pernah membeli handphone, mengganti handphone kalau bukan karena rusak atau nggak bisa lagi digunakan. Ya. Ini yang saya pakai ini tahun bulan 12 nanti sudah berumur 5 tahun. Ya. Ada yang lebih tua dari ini. Bulan 12 nanti udah 10 tahun. Ya, ukuran 10,1. Nggak bisa lagi itu. Masih bisa digunakan. Tetapi ada orang, dia selalu mau yang terdahulu. Maka dia mau inden. Begitu ada promo, langsung bayar duluan. Dia merasa puas rasanya kalau dia lebih dahulu memiliki. Ya, seperti hari Rabu yang lalu waktu kami KTB, ada orang senang kali dia pakai jam tangan mahal, tapi tetap juga suka terlambat. Untuk apa? Tidak ada di sini, di sana sini banyak. Hanya untuk menjaga penampilan. Tapi kalau dia dengar khotbah, matanya kejam terus. Maksudnya, ya jam itu. Matanya kejam. Ya. Tapi kalau nonton bioskop rasanya terlalu cepat. Tapi dengan khotbah kelamaan. Nongkrong, nunduk bisa berjam-jam. Hati-hati. Ya, hati-hati kita sekarang masih dikendalikan oleh firman Tuhan atau sudah dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Orang dia suka dipuji orang ini terbaru ya. Beberapa waktu lalu ada orang di gereja kami karena anaknya lulus sekolah di luar negeri dari kampus. Begitu turun kerjanya cuma marah-marah. Kehadirannya tidak diharapkan orang. Untuk apa? Tapi biarlah orang datang dengan sederhana. Ya tapi ketika dia bertemu dengan orang merasakan kesejukan, hanya disapa, hanya mengatakan apa kabar.
selamat pagi. Jadi bukan extension itu, tapi eksistensi kita, diri kita itu jadi berkat bagi orang lain. Ucapan kita itu membangun orang lain atau bukan, nggak peduli kita mau mengenakan apa, mau pakai apa, mau makan apa, tetapi hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Di sini dikatakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sebab kamu ditinggikannya pada waktunya. Tidak usah dicari. Kalau Tuhan menganggap sudah perlu kita ditinggikan, mau dihargai, biarlah Tuhan melakukan itu. Tidak usah kita cari. Kalaupun mungkin kita tidak dapat penghargaan secara kelihatan dari orang lain, bukan berarti nilai diri kita di hadapan Tuhan jadi berkurang. Kenapa? Kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh darah yang sangat mahal. Itu kata Petrus. Apa kamu tidak tahu dan cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu? Kamu ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas atau perak. Jadi kalau orang menggunakan emas perak sebanyak apapun, bukan itu yang membuat dia berharga secara rohani. Tetapi hidupnya ditebus oleh darah Yesus Kristus, darah yang mahal. Kalau kita ingat itu, kenapa lagi kita pusing dengan penghargaan orang? Mau dihargai atau tidak dihargai, mau didahulukan atau tidak didahulukan, nggak apa-apa. Jangan merasa paling dihargai. Kalau misalnya maunya antri langsung didahulukan, nggak apa-apa, boleh. Dinikmati aja, tetapi nggak usah dicari. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya, jadi ada kata supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Itu yang terpenting. Seperti lagu tadi, siapakah aku ini Tuhan? Dulu teman saya bilang, ini lagu orang nggak tahu diri. Loh kenapa? Kok ditanya siapakah aku ini? Loh itu kan tanyanya sama Tuhan sebenarnya. Siapakah aku ini Tuhan? Hanya debu kalau dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Engkau berharga di mataku. Jadi kalau Tuhan mengatakan engkau berharga di mataku, apakah saudara masih pusing kalau orang tidak menghargai saudara? Mana lebih penting, dihargai orang atau dihargai Tuhan? Walaupun itu sulit kita praktekkan, kenapa? Dihargai Tuhan kita tidak selalu kelihatan. Tapi kita harus selalu sadar, selalu merenungkan hal itu. Tidak usah mencari penghormatan atau penghargaan. Yang terpenting lakukanlah kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, dari renungan firman Tuhan hari ini, ada musuh yang kita hadapi, yaitu iblis, yang tidak pernah berhenti untuk melihat kapan kita lemah. Karena itu sadar dan berjaga-jaga. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kemudian perkara-perkara duniawi, mari kita nikmati apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Kita nikmati dengan ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut. Nggak usah membanding-bandingkan, nggak usah jadi mengeluh dengan apa yang kita miliki. Tetapi kita terima itu sebagai berkat Tuhan. Tuhan bisa kasih kalau Tuhan mau. Kemudian keakuan kita. Kalau kita ada diberkati Tuhan, jangan merasa orang lain itu di bawah kita. Atau kita mungkin tidak seberuntung orang, jangan kita merasa rendah diri. Karena apa? Kita sangat berharga di mata Tuhan. Itu yang lebih penting dan utama dari segalanya. Karena harga yang diberikan oleh Tuhan membuat kita bernilai untuk hidup saat ini sampai kepada kehidupan yang akan datang. Rasul Yakobus mengingatkan para pendengarnya atau orang-orang Kristen dengan mengatakan seperti ini. Dalam Yakobus 4:13 sampai ayat yang ke-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi ini ada orang yang menganggap dirinya bisa mengatur hidupnya, menentukan hidupnya, dan dia bisa melakukan perjalanan sesukanya, dan dia sangat yakin dengan keberhasilannya.
Tetapi kepada orang-orang percaya ini diingatkan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu yang dikatakan Yesus dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh. Karena lumbungnya sudah nggak cukup menampung hasil tanahnya, hasil panennya. Lalu dia buat lumbung yang lebih besar dan berkata, jiwaku ada padamu banyak harta, bersenang tidurlah dan bersenang-senanglah. Tapi di sini dikatakan, pada malam ini juga nyawamu diambil daripada untuk siapakah semuanya itu? Sebab kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu seharusnya ini menjadi poin terakhir. Seharusnya sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kemegahan yang benar adalah ketika kita berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kemegahan yang benar adalah ketika kita mengatakan puji Tuhan, ketika kita mengatakan syukur kepada Tuhan dengan apa yang kita punya. Bukan saja yang bisa kita nikmati, termasuk pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi kita jangan mau dikalahkan, baik oleh iblis yang mencoba untuk menghancurkan kita, hal-hal duniawi ataupun keakuan kita. Karena kita telah dibuat oleh Tuhan begitu berharga, kita telah diberi kuasa untuk memperoleh kemenangan. Kita sudah diberikan nilai-nilai yang sangat luhur, sehingga tidak boleh ada kecongkakan, tidak boleh tinggi hati dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, mengarahkan kita, sekaligus juga memotivasi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.